Permisi Ibu. Permisi Ibu. Iya, masuk. Oh ya, Sari silakan duduk. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Sari? Baik Ibu. Oke, tadi kesini Sari naik apa sih? Saya tadi jalan kaki Bu. Oh, jalan kaki. Wah, terima kasih ya Sari udah datang memenuhi undangan Ibu ke sini. Padahal situasi lagi mendung-mendung gini ya. Em, nah, sekarang Sari tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruang BK pada hari ini? Padahal kan situasi masih PJJ ya. Nggak tahu Bu. Begini, Sari, saya manggil kamu itu karena ada beberapa hal yang ingin. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa, mulai. Berdoa selesai, kita santai saja. Nah, di sini kita sedang melakukan yang namanya konseling individu. Nah, di konseling individu dalam layanan BK itu banyak terdapat asas-asas nih. Di sini ada asas-asasnya, ada 12 asas. Tapi untuk konseling kita, konseling individu ini yang ditekankan adalah asas kerahasiaan. Mana asas kerahasiaan itu menjaga segenap data-data yang kita sampaikan di sini. Nah, kemudian selain itu, kita tentukan deh dulu waktunya ya. Kita waktunya di sini 30 menit saja. Semoga lancar dan selesai mendapatkan solusi yang kita harapkan. Dan juga ini kan adalah ruang BK Sari ya. Dikala nanti Sari menyampaikan permasalahan Sari, mungkin mengeluarkan emosi Sari nanti, Ibu harapkan semua fasilitas yang ada di ruang BK ini kita jaga bersama. Sari paham? Paham Ibu. Oke, kalau begitu penyampaian Ibu tadi, kira-kira Sari sudah tahu nggak jawabannya kenapa Sari Ibu panggil ke sini? Apa karena saya nggak pernah balas chat dari wali kelas ya Bu? Ya, Ibu mendapatkan laporan dari wali kelas kamu. Katanya Sari nggak pernah respon di grup ya? Padahal statusnya itu Sari lagi online katanya. Apa benar seperti itu? Benar Ibu. Lalu bagaimana dengan kegiatan pembelajaran Sari yang lain? Apa Ibu ingin mendengarkan cerita Sari nih? Kira-kira apa sih permasalahan atau penyebab Sari sehingga Sari tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran atau chat di grup Sari? Bisa mungkin cerita sama Ibu? Ibu, saya nggak bisa cerita Ibu. Lah. Nanti Ibu bingung. Loh, apa maksudnya kok bingung itu? Apakah kamu malu atau bagaimana? Bukan gitu Ibu, saya memang susah kalau mau mulai cerita itu Ibu, saya juga takut salah ngomong. Jadi Sari ceritanya sebisa Sari aja kayak gimana? Ya, percaya kan sama Ibu ya? Begini Ibu, saya malu kalau misalnya balas chat itu. Saya takutnya nanti gurunya respon Ibu, padahal sudah dibaca. Apakah gurunya juga nggak balas chat kamu kalau pertanyaan seperti itu, misalnya tentang tugas? Bukan di grup yang ada gurunya Ibu, kita punya grup. Oh gitu, jadi kamu mungkin merasa diabaikan ya, diabaikan karena mungkin pernah mengechat di grup, cuman nggak ada yang balas padahal di read gitu ya? Iya Ibu. Kemarin pas Ibu chat saya dan telepon saya itu saya lebih enak diam Ibu, soalnya saya bingung. Jadi tadi kamu mengatakan lebih enak diam ya. Apakah Sari nyaman dengan diam seperti itu? Sebenarnya tidak Ibu. Saya juga ingin berbagi cerita dan teman-teman itu mendengarkan cerita saya. Tapi saya rasa itu mustahil Ibu. Jika ada teman yang mendengarkan saya itu pasti mereka mulai bingung gitu Ibu. Jadi saya nggak enak Ibu. Begitu ya. Saya juga sulit bergaul Ibu biar nyambung gitu. Makanya saya lebih baik diam dan menjadi pendengar yang baik. Takutnya kalau saya ngomong salah nanti saya malah dijauhkan Ibu. Iya, begitu ya Sari. Berarti pas gini juga ya, pas Ibu
ngecek AKPD kamu. Kemarin kan pergaulan itu jaranglah menggunakan kata maaf, terima kasih, kemudian kata tolong dalam pergaulan ya, kemudian mengatakan sulit juga untuk bergaul gitu. Benar ya seperti itu ya? Ya, Ibu, benar. Jadi Sari, kenapa kamu tidak pernah merespon chat yang ada di grup wali kelas? Karena mungkin kamu malu, kemudian kamu merasa takut tidak mendapatkan respon lagi dari teman kamu, dan juga kamu pernah merasa kecewa ya. Jadi sehingga kamu tuh lebih memilih enakan diam aja kayak begitu ya, Sari ya? Ya, Ibu, benar. Terkadang juga saya pas buat tugas, saya buat sebisa saja, Ibu. Soalnya saya takut teman-teman saya itu kalau saya tanya mereka nggak balas, Ibu. Cuman di-read aja. Ya. Kira-kira apakah benar nggak cara kamu itu kalau kamu memilih diam gitu, Sari? Tidak, Ibu. Saya malah merasa semakin jauh dengan teman-teman saya, Bu. Ya. Nah, itu dia, Sari. Itu karena pikiran yang irasional kamu. Jadi kamu itu memilih diam, ternyata itu bukan menyelesaikan permasalahan. Jadi itu malah akan menimbulkan suatu masalah yang nantinya Sari itu akan dijauhi oleh teman kamu, ya kan? Lalu terus gimana? Benar nggak kayak gitu? Benar, Ibu. Semenjak PJJ ini saya merasa kesepian, Ibu. Tapi saya tetap baca kok chat teman-teman saya, ada yang lucu, ada yang jahil. Nah, apalagi gitu, yakin nih nggak mau nimbrung nih sama teman itu di dalam chat kayak begitu? Saya ingin sih, Bu, cuman berarti saya harus coba ya, Bu? Ya, benar-benar itu, Sari. Jadi harus kamu coba. Nah, gimana kalau kita nonton, Ibu punya video tentang latihan komunikasi. Bisa kita lihat mungkin videonya di komputer Ibu ya. Jadi kayaknya Sari memang mengalami sedikit permasalahan deh dalam komunikasi. Mungkin ini bisa membantu Sari nanti. Coba disimak ya. Dari teman-teman yang pernah atau lagi ngerasain susahnya komunikasi, baik berpendapat ataupun menerima pendapat. Nah, di film komunikasi efektif, simak yuk. Komunikasi adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. Ini dikatakan efektif ketika komunikator dan komunikan memiliki pemahaman yang sama. Tipe pasif tidak mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Mereka membiarkan orang lain untuk mendominasi. Tipe agresif mempertahankan diri secara langsung, tapi berperilaku tidak pantas pada orang lain, seperti melecehkan, mengkritik, atau menyalahkan. Salah atau intimidasi untuk membuat orang melakukan hal yang dia inginkan. Kalau pasif agresif mengekspresikan kemarahannya secara tidak langsung dengan sarkasme atau menyindir, sering merasa tidak berdaya dan kesal. Mereka mengatakan iya, padahal ingin mengatakan tidak. Duh, yang benar yang mana sih? Dan yang terakhir, asertif. Tipe ini menyatakan pikiran dan perasaan serta ide secara jelas dan tetap menghormati hak orang lain. Nah, jadi menurutmu tipe mana yang bagus? Yap, jadilah asertif. Dengan begitu, komunikasimu akan lebih baik. Setelah menonton video ini, ada bayangan mungkin tentang komunikasi? Ya, Ibu. Saya salah untuk memilih diam itu, Ibu. Mungkin saya perlu untuk lebih latihan berbicara ya, Bu, dan tidak merasa takut duluan kalau misalnya ada yang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Iya. Gitu ya, Ibu. Duh, bagus sekali deh, Sari. Ibu sangat senang kamu bisa berpikiran yang seperti itu ya. Oke, memang benar kamu bisa sebenarnya mencoba dulu untuk. Jadi Sari perlu latihan dengan tadi ini, sudah nonton video ini, lalu yang bagaimana akan Sari pilih nanti dalam pergaulan ini?
Saya lebih memilih untuk komunikasi yang asertif ya Ibu dengan teman-teman saya. Ya. Lalu bagaimana caranya Sari untuk bisa berkomunikasi yang asertif? Langkah apa yang harus Sari lakukan? Saya mungkin lebih untuk menyusun kata-kata terlebih dahulu Ibu, kata-kata yang sopan, baru saya sampaikan. Wah, ini keren-keren ya. Sari sudah bisa berpikir seperti itu, Ibu sangat apresiasi sekali. Sari sedikit ya dari Ibu ya, mungkin kamu bisa lebih pede lagi ya Sari ya dalam berbicara, berkomunikasi dengan teman, dan yang paling penting juga kita kalau berbicara dengan teman itu jangan seperti harus memuji teman saja. Oke, mungkin itu bisa ditambahkan langkah-langkahnya sedikit seperti itu. Ya Ibu. Nah sekarang Ibu minta nih kamu coba ya latihan kita bicara lagi ya. Dari tadi, dari rumah itu ke sekolah, gimana? Coba diceritain ke Ibu. Gimana ya Bu? Tadi pagi saya sekitar jam 8-an, jam 7 saya berangkat dari rumah ke sekolah. Apa ya Bu kalau saya... Itu sudah bagus itu namanya. Ya, jadi kamu sudah mulai struktur lah kalimatnya. Nah, tadi kan ada juga masalah tentang kamu yang tidak merespon chat wali ya. Coba sekarang Ibu minta kamu buat chat ke walinya, klarifikasi ke wali kenapa kamu kemarin itu nggak respon chat. Ya Ibu. Bisa mungkin coba diambil handphonenya. Saya coba ya Ibu. Sudah saya. Seperti ini Bu. Salam udah, kasih nama udah. Terima kasih. Ya itu coba dikirim dulu sekarang. Nah itu kan bisa Sari tadi udah chat wali ya. Biasakan juga kemudian identitas itu perlu karena gubat sekali deh Sari untuk hari ini sama Sari. Tentang kegiatan kita hari ini, saya rasa udah nggak ada lagi ya nanti masalah-masalah yang memang Sari nggak komen lagi di grup atau lain sebagainya. Dan ini apa yang sudah Sari peroleh deh? Yang saya dapatkan, saya bisa mengetahui jenis-jenis komunikasi Bu. Habis itu saya harus melakukan komunikasi yang asertif antar teman. Saya juga harus iya. Wow. Ya, sudah ya Sari, benar sekali seperti itu. Oke, ternyata waktunya sudah lebih ya. Nah, Sari sekarang Ibu minta untuk mengerjakan ini dulu ya. Ini diisi masalah apa? Ya. Sekarang tanggal berapa ya Ibu? Sekarang tanggal 13 ya, hari Senin ya. Ini Bu. Udah. Oke. Ya Sari, karena sudah waktu juga, kita bisa akhiri ya sesi konseling kita kali ini. Baik Ibu, saya izin pulang ya Ibu. Tunggu dulu. Tadi kita kan mulainya dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa dulu, ya. Sekarang Sari deh yang pimpin doanya. Baik Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Sari. Saya rasa udah bisa ya Sari. Dan saya lihat juga wajahnya udah berbeda sekarang. Nanti kalau ada masalah bisa WA saya lagi ya. Terkait apa yang ingin kamu sampaikan. Jangan diam lagi. Oke? Baik Ibu, saya izin pulang ya Bu. Ya, silakan Sari. Terima kasih. Pagi. Kita pakai hand sanitizer-nya dulu. Jangan hati-hati di jalan ya Sari ya. Oke. I can be sad with you, with you.